Itu kalau pakai ini. Dia perempuan mau pakai itu. Coba terus so cakep tuh. Dede. Bilang Bim. Dede berhenti, Dek. Aduh. Jangan terlalu menganggap apa yang tidak masuk logika kita tidak mampu menjalankannya. Bukankah iblis sudah mencontohkan dengan kesombongannya menganggap manusia jauh lebih rendah karena penciptaannya hanya dari tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Beragam komentar di video budgeting para konten kreator itu bermunculan, mulai dari yang mendukung sampai yang memberikan cibiran. Yaps, uang 20.000 dianggap mustahil untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai yang mengatakan apakah kita hidup di zaman batu atau mengatakan bahwa kita kebanyakan halu. Baik, untuk hari ini di Keluarga Bun Ai kita akan menguak fakta atau hoak memasak dengan uang Rp20.000. Oke, sebelum lanjut, Bun Ai izinkan menyapa terlebih dahulu ya, agar lebih rileks pembahasan kita di hari ini. Oke, untuk teman-teman yang senantiasa bersemangat menabung serdadu, mudah-mudahan segera penuh. Ingat ya, kalau 5.000-an, 2.000-annya udah kumpul, jangan langsung ditukerin ke pecahan besar, karena itu akan membuat teman-teman seolah-olah uang itu jadi kecil lagi. Nah, untuk teman-teman yang lagi belajar untuk mencari nih penghasilan tambahan, senantiasa gali potensi ya. Belum tentu nih si A cocok dengan ini, kita cocok yang sama. Bisa jadi rezekinya berbeda-beda. Tapi yang pasti usaha itu selalu membuahkan pahala. Kalau hasilnya sesuai dengan kita, berarti doa kita dikabulkan. Kalau hasilnya masih belum sesuai dengan keinginan kita, berarti yang terjadi adalah skenario Allah. Pastinya akan jauh lebih baik, meskipun saat ini kita merasa itu nggak jauh lebih baik ya. Oke, untuk kamu yang senantiasa komentar Bun Ai selalu sehat, semangat, terus terima kasih ya. Semoga komentar itu juga selalu menjadi doa untuk kamu dan keluarga. Pokoknya saling dukung dalam kebaikan, insya Allah kita akan mencari-cari teman kita sama-sama di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung kita mulai yuk dengan kita menguak fakta atau hoak memasak dengan Rp20.000. Balik lagi, selalu yakini bahwa yang membuat kaya bukanlah pola masak, yang membuat kaya bukanlah harga bumbu, yang membuat kaya bukanlah kondisi kamu di mana berada. Contoh, mulai membandingkan harga. Ini sebagai contoh yang agak-agak jauh ya, antara Kalimantan sama Jawa Tengah gitu. Itu kan harganya agak jauh banget nih. Kalimantan harganya tuh memang tinggi, Jawa Tengah itu masih rendah gitu. Nah, balik lagi, nggak mesti juga orang Kalimantan pindah ke Jawa jadi kaya raya, orang Jawa pindah ke Kalimantan jadi susah nggak bisa makan. Itu enggak sih kalau menurut Bun Ai. Jadi ayo itu dulu ya. Ini biar agak-agak relax, Bun Ai mau pakai hand moisturizer dari Viva dulu ya. Ini barakallah, pesanan Viva udah datang nih di meja Bun Ai, tapi belum bisa di-review karena Bun Ai-nya masih coba satu-satu. Nanti ya kita review sama-sama. Oke, jadi itu dulu ya. Mohon maaf ya Kalimantan dan Jawa, Bun Ai pokoknya lope-lope sama semuanya, gak bermaksud membandingkan kalian. Jadi intinya kita sadar dulu bahwa insya Allah dimanapun kita berada, kalau gaya hidup kita di bawah kemampuan, insya Allah kita selalu punya jarak untuk nabung. Dan hal ini yang membuat kita insya Allah akan ngerasa cukup. Jadi kaya itu adalah kekurangan ditambah rasa syukur. Itu dulu kalau menurut Bun Ai. Oke, lanjut, masih kuat. Spesial Jumat nih kayaknya ya. Enggak ya teman-teman. Oke, kita akan langsung aja bahas contoh orang-orang yang berpenghasilan 100.000 per hari. Teman-teman mikir, mana ada penghasilannya 100.000 per hari? Nanti Bun Ai contohin ya. Enggak marah loh Bun Ai, ini cuma mau nyontohin aja. Nah, ada juga teman-teman yang bilang gajinya cuma 2 juta, 2 juta setengah. Banyak teman-teman, serius. Di luar sana tuh banyak loh yang gajinya masih di bawah UMR. Mau komplain emang susah nyari kerjaan, mau nggak dijalanin masih harus kebutuhan keluarga. Jadi ya udah nggak ada pilihan. Jadi bersyukur deh sama teman-teman nih yang punya banyak pilihan, yang kalau gajinya rendah mendingan gak usah kerja deh. Atau mungkin yang gajinya kecil, mendingan usaha dari rumah. Kalau masih punya pilihan di dalam hidup, syukuri. Jangan malah membuat kita jadi tinggi hati.
Oke, langsung aja kita bahas gaji orang yang 100.000 per hari itu siapa sih Bun Ai? Ini berdasarkan pengalaman ya, jadi nggak berdasarkan survei sih. Kalau survei itu terlalu lama Bun Ai nanti ya nanya-nanyain ya. Ini berdasarkan pengalaman Bun Ai ngajar di kelas Smart Mom Class. Itu banyak banget yang penghasilannya membuat Bun Ai bertambah rasa syukur. Banyak juga penghasilan yang membuat Bun Ai menjadi bersemangat. Waduh, ini masih disolawati nih penghasilannya karena gede-gede banget gitu ya. Oke, jadi lanjut ya. Siapa aja yang berpenghasilan 100.000? Contoh, kuli bangunan. Ada yang kerjanya di garmen yang emang penghasilannya masih di bawah UMR. Ada yang driver online, kurir, mohon maaf ya benar kan ya, kuli pasar gitu ya. Jadi kayak misalnya dia bantu di toko kelontong, ibaratnya dia cuma panggul-panggul, itu gajinya masih 100 ribuan teman-teman. Dan mungkin teman-teman ada yang tahu gaji yang 100.000 per hari lagi? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Dengan komposisi gaji 100.000, maka yang disarankan pastinya metode presentase di 80-10-10, di mana 80% untuk kebutuhan, 10% untuk saving, 10% untuk kebutuhan lain-lain. Maka langsung aja kita nanti akan bahas, kalau komposisinya 80.000, emangnya harus masak dengan 20.000 ya? Oke, nanti kita akan bahas ya. Supaya kita tuh sama-sama terbuka gitu, bahwa ketika kita nih gak mengalami, jangan sampai membuat kita tuh tinggi hati. Atau ketika kita nggak bisa, jangan sampai kita membuat sisi lain terluka, seolah-olah tuh kita bilang hidup mereka tuh paling menderita. No teman-teman, kalau emang kita nggak bisa bantu lewat materi, minimal kita bantu lewat nasihat, lewat semangat. Siapa yang suruh? Allah ya. Balik lagi, karena kan kita disuruh untuk saling tolong menolong, nasihat-menasehati dalam kebaikan. Jadi kalau ditanya, Bunda bisa nggak masak 20.000 per hari? Jujur bisa, karena Bunda udah praktek di sketsa Bunda. Banyak masakan-masakan yang memang Bunda masak dengan budget minim. Kalau ditanya, Bunda bisa nggak hidup dengan 20.000 per hari? Memang saat ini keadaannya Bunda masih bisa memilih untuk belum bisa, tapi Bun Ai yakin kok manusia itu adaptif. Jadi ketika di posisi itu pasti akan memutar ya. Belibet lagi ya di akhir-akhir bulan nih kayaknya. Belum ya, baru tengah-tengah bulan ya. Akan memutar strategi gimana caranya untuk bersyukur. Oke, langsung aja kita buka wacana. Apakah dengan gaji 100.000 masaknya memang harus 20.000? Bun Ai bilang ini bukan kurikulum pasti, tapi supaya logika kita agak sedikit terbuka, tidak terkunci dengan karena kebiasaan kita nggak mampu, kita bilang orang-orang itu semuanya halu. Jangan ya teman-teman. Oke, langsung aja nih ya. Contoh, 80.000 dengan 2 anak. Taruhlah standar hidupnya itu anaknya sekolah negeri yang gak berbayar, terus misalnya dia cuma punya kontrakan, gak punya hutang. Ini contoh aja ya. Misalnya ini budgetnya untuk sayuran, listrik, pulsa, beras, kontrakan, kebutuhan rumah. Nanti kita bakal lihat apakah komposisi masaknya harus 20.000. Nah sebenarnya hidup itu adalah sebuah pilihan sih. Jadi kalau misalnya kita merasa, oh aku nggak mau nih masak 20.000, ya udah berarti anggaran saving sama anggaran dana darurat diambil aja untuk masak teman-teman. Atau mau hemat di listrik, pulsa, atau mungkin beras. Nah contoh misalnya untuk listrik dia bayar 150.000. Ingat ya, pekerja harian juga punya hak untuk istirahat. Jadi jangan pernah bilang, oh ya udah kerja dong tiap hari, jangan males. No, badan juga punya hak, jadi dia berhak untuk istirahat. Itu yang selalu Bun Ai bilang, jangan dibagi 30 hari. Nanti kalau sakit juga bakal repot. Contoh ya, untuk listrik 150.000 mungkin menyisihkan sekitar 7.000 kalau dibagi 20 harian. Pulsa 100.000 menyisihkan mungkin 4.000, beras 200.000 menyisihkan 8.000, kontrakan contoh 600.000. Oke, kontrakannya kita bagi 30 hari, berarti 20.000 rupiah. Nah, ini sudah menyumbang 39.000, yang artinya sisa uang dari 80.000 itu hanya 41.000, di mana 41.000 ini harus memenuhi sayuran dan kebutuhan rumah.
itu kalau nggak ada jajan, nggak ada cemilan, nggak ada hiburan itu ya teman-teman, ya udah mau nggak mau kebutuhan rumah di 21.000, masakan atau sayuran 20.000. Tapi kan karena dapatnya harian, pastinya kebutuhan itu fluktuatif. Kadang minyaknya habis, pasti besoknya minyak masih banyak. Bisa juga sayurannya 25.000. Pokoknya berkutit di 20 sampai 30.000. Jadi gini ya teman-teman, menjawab pertanyaan, bener emang ya 20.000 bisa masak? Bisa. Tapi balik lagi, yang namanya lapar kebutuhannya adalah makan yang kenyang. Makan nasi itu yang wajib, sayurannya yang sunnah. Jadi yang sunnah ini jangan sampai membuat kita susah melebihi yang wajib. Sama kalau di sketsa Bunda pasti bilang jangan sampai ibu-ibu mengeluhkan harga-harga tinggi naik tapi jajannya nggak kurang-kurang, masih bisa untuk setiap hari beli mie ayam, beli bakso. Itu kan berarti sebenarnya uang itu bisa dialokasiin untuk bumbu-bumbu dulu. Nah itu yang teman-teman Bun Ai pengen ngomong gitu. Kadang-kadang suka miris, bukan Bun Ai marah gitu dikomentarin jelek tuh, bukan sama sekali. Bun Ai cuma khawatir satu hal tuh, langsung pengen nangis ya. Takutnya yang mengalami itu membaca dan membuat dia merasa hidup dia emang paling merana. Tuh kan orang lain aja bilang nggak mungkin, nggak sanggup gitu ya teman-teman. Aduh agak melo ya hari ini. Jadi itu ya, menguak fakta 20.000 bisa atau enggak? Insya Allah bisa, selalu bisa. Selalu ingat Allah itu kalau ngasih ujian nggak mungkin ninggalin kita sendirian. Oke, jadi untuk hari ini teman-teman bisa membuka sendiri nih, apakah bener 20.000 itu bisa atau enggak sih Bun Ai? Kenapa harus 20.000? Karena emang komposisinya kayak gini ya. Aduh, Bun Ai agak melo deh. Suka sedih, bukan sedih dikomentarin, serius. Karena Bun Ai tuh selalu diajarin pujian, hinaan sebatas mulut. Jadi harus rasanya tuh sama lewat hati. Cuma Bun Ai emang bener-bener khawatir, aduh kesian banget nih kalau yang ngalamin, yang curhat baca. Nanti bahkan bikin mereka tuh kayak, tuh kan aku emang susah banget gitu ya. Oke, jadi itu yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Sebagai penutup, kalau kebutuhannya 80.000, sisa 20.000-nya ini untuk mengcover kalau dia sakit, kebutuhan anak sekolah. Pastinya semua orang berhak punya impian, jadi ini bisa ditabung. Nah bahkan komponen 80.000 ini itu belum ada hiburan, jajan anak, juga cemilan. Bisa kok, tetap bisa ya dari bulanan. Jadi kebutuhan rumah yang 21.000 ini silakan disisihkan untuk hiburan, jajan anak, dan cemilan. Oke, itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang salah. Bun Ai nggak ada maksud sama sekali. Cuman mau ayo kita sesama makhluk Allah saling bantu-membantu. Kalau nggak bisa lewat materi, minimal lewat semangat untuk membuat hati ini happy. Oke, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Kalau berkenan juga boleh nih bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Sampai jumpa lagi di video Bun Ai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.